Bab 1546. Kamu benar-benar berbakat. Di suatu tempat di langit berbintang, wanita misterius menarik pandangannya. Karena dia sudah merasa bahwa esensi setetes darahnya telah kembali ke klan Kaisar Abadi. Di samping, Saveramu bertanya, bagaimana? Wanita misterius itu berkata dengan ringan, sudah beritahu klan Kaisar Abadi. Adapun bagaimana tindakan mereka, itu terserah mereka. Saat berbicara, dia melihat ke kejauhan. Prioritas utama kita sekarang adalah mencari dia lebih dulu. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Tu melirik ke kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saveramu berkata dengan ringan, Nona Tu, musuh kita saat ini adalah aturan hukum bencana dan kekuatan misterius di belakangnya. Tu terdiam. Saveramu berkata lagi, ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kejauhan. Setelah hening sejenak, Tu juga menghilang ke kejauhan. Di langit berbintang tertentu, Miley berjalan cepat dengan pedangnya. Sebenarnya, dia juga sedikit bingung sekarang. Karena dia merasakan aura berbahaya, dan aura itu semakin kuat. Seolah memikirkan sesuatu, Miley berkata, Yakunan, seberapa jauh jarak pihak lawan dari kita? Yakunan berkata, jika kamu berhenti, dalam 10 tarikan napas, dia akan muncul di depanmu. 10 tarikan nafas. Wajah Miley menjadi serius, dia hanya punya waktu 10 tarikan napas. Pada saat ini, Miley tiba-tiba melihat ke kejauhan, di kedalaman langit berbintang, dia merasakan aura kehidupan. Ada orang. Miley segera melaju kencang. Tidak lama setelah Miley menghilang, seorang wanita tiba-tiba muncul di langit berbintang. Belatimu. Belatimu melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, kabur. Aku suka kucing tangkap tikus. Saat suara itu jatuh, dia langsung menghilang. Di kejauhan, Miley baru saja memasuki star teritori yang ada kehidupan. Seorang pemuda tiba-tiba muncul di depannya, dan pemuda itu berteriak dengan marah, siapa yang datang? Berani membobol dunia 1000 besar. Tidak ingin. Suara pemuda berhenti tiba-tiba karena sebilah pedang berada di antara kedua alisnya. Miley memandangi pemuda dan pemuda mengedipkan mata, kakak, lewatlah. Aku tidak melihat apa-apa. Miley tertegun, kemudian berkata dengan marah, kamu begitu lemah. Pemuda tersenyum kecut, kak, aku hanya penjaga pintu, dan baru saja menjabat, jangan mempersulitkan aku. Aku bisa bertahan sampai sekarang itu tidak mudah. Miley. Saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba berkata, dia sudah mau datang. Mendengar ini, ekspresi Miley berubah, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kejauhan. Melihat Miley menghilang, pemuda itu tiba-tiba menghela nafas lega. Baru hari pertama kerja sudah hampir terbunuh. Saat ini, seorang wanita diam-diam muncul di depan pemuda. Melihat pemandangan tersebut, wajah pemuda berubah drastis. Wanita ini adalah Belatimu. Belatimu melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, alisnya sedikit mengernyit, auranya hilang. Pemuda berdiri di pinggir, tak berani menghembuskan nafasnya. Belatimu tiba-tiba bertanya, dunia apa ini? Pemuda buru-buru berkata, dunia 1000 besar. Sudut mulut Belatimu sedikit terangkat, lihat saja bagaimana kamu melarikan diri. Setelah suara itu turun, dia maju selangkah. Setelah langkah ini, dia menghilang ke langit berbintang. Di langit berbintang, pikiran pemuda agak berantakan. Di kota tertentu, Miley sedang berjalan di antara kerumunan. Saat ini, dengan bantuan menara kecil dan Yakunan, auranya benar-benar tersembunyi. Bisa dibilang, dia adalah orang biasa sekarang.
selama dia tidak membuka auranya sendiri, pada dasarnya tidak mungkin pihak lawan bisa menemukan dia dengan kesadaran ilahi. Lagi pula, menara kecil dan Yakunan bukanlah karakter sederhana. Mile melihat sekeliling, dia tidak tahu kota macam apa ini. Yang dia tahu adalah dunia 1000 besar ini lebih besar dari alam semesta 5 dimensi. Dia mencari sebuah kota seperti itu di dunia 1000 besar, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos auranya, pada dasarnya tidak mungkin pihak lawan bisa menemukannya. Pada saat ini, Yakunan tiba-tiba berkata, "Ingat, jangan bertindak. Begitu kamu bertindak, kamu akan segera mengekspos auramu. Begitu kamu mengekspos auramu, dengan jarak antara kamu dan dia sekarang, pisau lemparnya bisa masuk ke dahimu dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas." Mile berkata dengan suara dalam, "Kalau begitu, kita terus bersembunyi seperti ini." Yakunan berkata, "Untuk saat ini, hanya bisa seperti itu." Mile berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Yakunan, kalian kan aula dewa alam semesta, dan di aula dewa alam semesta ini hanya ada aturan hukum alam semesta dan pelindung aturan hukum seperti kalian saja." Yakunan mencibir, "Bagaimana menurutmu?" Mile sedikit mengernyit, "Apakah ada yang lain?" Yakunan berkata dengan ringan, "Tebaklah." Mile. Yakunan berkata lagi, "Belatimu ini datang mencarimu, apakah kamu tahu artinya apa?" Mile sedikit penasaran, "Apa?" Yakunan berkata, "Itu berarti seorang aturan hukum alam semesta lainnya sudah menyerangmu." Mile. Saat ini, Yakunan tiba-tiba berkata, "Mulai sekarang, cobalah untuk tidak menonjolkan diri, karena kamu terjerat bencana, apapun yang kamu lakukan dapat berakibat buruk." Mile mengangguk, "Aku usahakan tidak menonjolkan diri." Begitu dia selesai berbicara, pada saat ini, wajahnya berubah drastis, dia dengan cepat mundur. Begitu dia mundur, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak di depannya. Boom! Mile langsung terbang keluar. Dia tidak berani menggunakan kekuatannya untuk melawan, jadi dia langsung terhempas, tapi untungnya, kekuatan ini tidak terlalu besar dan dia tidak terlalu sengsara. Di antara reruntuhan, Mile merangkak keluar, dia sedikit bingung, seseorang sengaja mengincarnya. Mile melihat ke kejauhan, tidak jauh, berdiri seorang wanita, berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun hitam dan merah, rambutnya diikat seperti cambuk panjang, seluruh tubuhnya terlihat sangat panas. Di seberang wanita itu, ada seorang tetua. Mile mengerutkan kening, "Sial, aku tidak kenal dengan kedua orang ini." Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba berkata dengan marah, "Kakek, aku, Salini Fang, tidak akan menikah dengan pria keluarga Lin itu." Tetua itu sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang, "Gadis, ikut pulang bersamaku." Salini Fang berkata dengan dingin, "Aku tidak mau." Tetua itu hendak berbicara, saat ini seorang pemuda muncul di samping Salini Fang. Pemuda itu memandang Salini Fang dan berkata sambil tersenyum, "Adik Salini." Salini Fang tiba-tiba berkata dengan marah, "Kino Lin, namaku Salini Fang. Aku beritahu kamu hari ini bahwa aku, Salini Fang, sudah memiliki orang yang aku suka. Aku tidak akan menikahimu." Kino Lin tersenyum dan berkata, "Adik Salini, aku tahu, kamu sengaja ingin membuatku marah, tidak ada orang yang kamu sukai sama sekali." Salini Fang memelototi Kino Lin. Pada saat ini, dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah Mile yang baru saja merangkak keluar dari reruntuhan tidak jauh. "Aku katakan padamu, orang yang aku suka itu dia." Mendengar ini, Mile langsung melompat. Dia sedikit linglung, dan berkata dengan heran, "Yakunan. Sialan, aturan hukum bencana kalian ini terlalu berlebihan.
Bermain seperti ini, hah? Di menara penjara alam, wajah Yakunan sedikit jelek. Dia berkata dengan marah, siapa yang menyuruhmu menonton keramaian di sini? Aku katakan padamu, intinya kamu tidak boleh menyerang. Jika kamu menyerang, wanita itu akan menusuk dahimu dengan pisau lempar. Mile. Pada saat ini, Salini Fang tiba-tiba berlari ke depan Mile. Dia langsung memeluk lengan Mile dan kemudian menatap Kino Lin di kejauhan dengan provokatif. Kino Lin, aku suka dia. Melihat pemandangan ini, mata Kino Lin berangsur-angsur menjadi suram. Salini Fang ini adalah tunangannya, dan dia ternyata memegang tangan pria lain di siang bolong. Sudah ada niat membunuh di mata Kino Lin. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menatap Salini Fang dengan dingin. Pergi. Pergi. Saat suara itu keluar, semua orang di arena tercengang. Salini Fang itu juga agak bingung, pria ini menyuruh dirinya pergi. Mile memandang Salini Fang, Nona Salini Fang, jika kamu berbuat seperti ini, apakah kamu sudah mempertimbangkan keluarga Fang kamu? Salini Fang menatap Mile, apa maksudmu? Mile mencibir, apa maksudmu? Kamu tidak menyukai saudara Lin ini, aku bisa mengerti, tapi mengapa kamu menghina saudara Lin ini? Apa kamu tahu, perilakumu barusan tidak hanya menghina saudara Lin dan keluarga Lin dia, bahkan menghina keluarga Fang kamu. Apa kamu pernah berpikir, karena sikap keras kamu, kedua klan itu bisa jadi bermusuhan? Salini Fang berkata dengan marah, kamu sedang mengajari aku bagaimana berperilaku. Mile mencibir, ajari kamu bagaimana berperilaku. Kamu dengan sembrono mencari seorang pria di jalanan sebagai tameng, apakah menurutmu kakek dan saudara Lin ini tidak dapat melihatnya? Saat mengatakan itu, dia memandang Kino Lin, saudara Lin, dengan segala hormat. Wanita yang begitu biadab dan keras kepala, tidak mau pun tidak masalah. Kino Lin melirik Mile, siapa kamu? Mile berjalan ke arah Kino Lin, berkata sambil tersenyum, Milo Yang, dunia memanggilmu tuan muda Yang. Keluarga Yang. Kino Lin sedikit mengernyit, sepertinya belum pernah dengar. Mile hendak berbicara, pada saat ini, Salini Fang tiba-tiba berlari ke depan Mile dan berkata dengan marah, kamu brengsek, beraninya kamu bilang aku biadab dan keras kepala. Apa kamu tidak mau? Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata dengan marah, kamu, menjauhlah dariku. Saat mengatakan itu, dia melangkah mundur ke sisi Kino Lin, memegang erat lengan baju Kino Lin dengan tangan kanannya. Saat dia melihat ke arah Salini Fang, matanya penuh dengan rasa jijik, seolah-olah melihat sesuatu yang menjijikkan. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit bingung. Salini Fang sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Salini Fang menatap Mile, mata penuh niat membunuh, beraninya kamu menghinaku. Mile memberi tatapan dingin pada Salini Fang, wanita, tidak ada yang baik. Pria lebih baik. Saat mengatakan itu, dia menoleh melihat ke arah Kino Lin, rasa jijik di matanya langsung berubah menjadi ekspresi yang aneh. Pria lebih baik. Mendengar kalimat ini, Salini Fang tertegun. Kino Lin juga tertegun. Salini Fang memandang Mile, dia mengedipkan mata, kamu suka pria. Mile memelototi Salini Fang dan berkata dengan marah, memangnya tidak boleh. Memaknya tidak boleh menyukai pria. Apa kamu tidak tahu lawan jenis hanya untuk reproduksi dan sesama jenis adalah cinta sejati? Tenggorokan Salini Fang naik turun, aku. Pada saat ini, Kino Lin di samping Mile dengan tenang menarik kembali lengan baju yang ditarik Mile. Dia bergerak beberapa langkah ke samping, dan melirik Mile, saudara Yang, aku masih ada urusan, jadi aku pamit dulu. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara,
dia berbalik dan pergi. Dia berjalan sangat cepat, menyeret bajunya sambil berjalan. Di samping, Salini Fang melirik Mile. Dia ragu sejenak, jejak permintaan maaf muncul di matanya. Maaf, aku tidak tahu kamu menyukai pria, aku benar-benar minta maaf. Di dalam menara penjara alam. Setelah Yakunan terdiam lama, dia mengacungkan jempol, kamu benar-benar berbakat. Bersambung.